Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang usai melakukan bedah buku dan kunjungan ke Australia. Kedatangannya disambut oleh sejumlah relawan dan simpatisan yang telah menunggu sejak pagi. Dalam kunjungannya ke Australia, Roy Suryo menghadiri acara bedah buku berjudul Jokowi White Paper, serta bertemu dengan komunitas diaspora Indonesia di Sydney. Selain itu, pakar telematika itu juga mengunjungi sekolah menengah atas Orchid Park, yang disebut-sebut sebagai tempat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menempuh pendidikan. Kepada awak media, Roy memaparkan adanya sejumlah kejanggalan terkait ijazah Gibran. Ia menyebut ada indikasi bahwa ijazah milik Gibran tidak terdaftar di SMA Orchid Park, Australia. Menurutnya, terdapat perbedaan antara ijazah yang beredar dengan ijazah resmi yang diterbitkan sekolah tersebut. Roy juga mengungkapkan bahwa saat berkunjung ke Australia, ia memperoleh keterangan dari salah satu diaspora bernama Iksan. Berdasarkan pengakuan tersebut, Gibran sempat bersekolah di SMA Orchid Park hanya selama 6 bulan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa setiap lulusan UTS InSearch, program akademi di bawah University of Technology Sydney, seharusnya memperoleh sertifikat resmi, bukan surat keterangan seperti yang ditampilkan oleh pihak Gibran. Roy Suryo menegaskan, berdasarkan temuannya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU seharusnya meninjau kembali atau bahkan membatalkan jabatan Wakil Presiden jika terbukti terdapat pelanggaran hukum terkait dokumen pendidikan tersebut. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omong-omong. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zadir Katonda. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent residence di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Jadi ini saya nyatakan kalian para termul itu tidak sopan dengan mengatakan Pak Iksan itu maaf, seorang sopir. Ya, beliau itu orang terhormat, dihormati. Bahkan saya yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ tuh dia menunjuk gedung namanya gedung InSearch, ya, bekas gedung InSearch, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya InSearch. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street, ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Ya, karena memang penyewa sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS InSearch. Memang benar pada video pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong, kan. Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, memang hari Minggu kami nggak masuk. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari InSearch. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat, apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. InSearch waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. InSearch waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, up 10 atau year ke 11.